Oke, halo semuanya. Nah, Cek ini dia cek. nih. Cek. Halo, halo. Oke. Nah, jelas ya? Aman ya? Jelas, jelas. Halo Thomas. Kabar baik. Gimana, Mas Bro? Halo juga. Kabar baik juga. Alhamdulillah sehat selalu. Ini Sultan mana nih? Sultan Bekasi ya? Depok, Depok. Masih Depok, Oh, masih Sultan Depok. Depok. Oh iya, Depok. Sultan Iya. Depok. Amin, amin, Oke. amin. Doanya amin. Oke, saya sudah menghadirkan Sultan Depok buat kalian mau jadi sultan juga di daerah kalian masing-masing. Yuk, merapat semuanya karena di sini saya mau kupas tuntas kulik apa ya? Napak tilas untuk jadi seorang sultan melalui trading saham gitu ya. Ceritanya gitu ya. Mantap. Oke, gimana tradingan hari ini? Masih aman ya? Aman, 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 aman. Aman. Gimana MNCers di luar sana tradingannya? Aman sejahtera ya? Sehat-sehat semua walaupun IHSG lagi begini-gini aja ya. Trading harus jalan terus. Ini dia nih. Oke, para swing trader, para scalper. Oke, saya mau ajak ngobrol project. Jadi project ini adalah mentornya sahamologi. Ya orang-orang dari yang udah kenal sahamologi pasti kenal sama project lah ya. Sudah banyak manggung di dunia peronlinean gitu ya. Sekarang saya mau ngajak project buat MNCers di luar sana yang belum tahu rahasianya project itu bisa trading dan untung pastinya ya. Kita mah cari yang untung aja ya. Nah, kita mau bahas semua nih. Ya, bagi-bagi ilmunya ya, suhu project. Siap, siap. Oke. Eh, nah, kalau kita kan ngomongin dari topiknya aja kita agak-agak ngeri-ngeri sedep sih ya. Jadi rahasianya sultan dari trading saham gitu ya. Sebenarnya pertanyaannya tuh simpel sih. Orang emang bisa ya trading ya, kita ngomongin trading ya. Trading saham itu menjadikan kita let's say ya sebelum belum jadi sultan dulu deh, let's say dalam tanda kutip tuh menggaji kita gitu. Mungkin kan nggak sih? Kalau menurut gue sih sangat mungkin ya, karena memang makanya kan ada istilah trading for living, terus juga Mm-mm. apa namanya, ya banyak juga orang-orang di luar sana yang pensiun justru mereka lebih aktif di pasar modal, karena memang sebenarnya pasar modal itu bisa kasih kita income yang cukup buat mungkin teman-teman ngisi kebutuhan sehari-hari lah bisa lah itu mah. Jadi ya Hmm, dibilang bisa nggak sih cuan dari trading saham ya sangat bisa gitu. oke. Itu kalau yang hidup hidup berarti intinya hidup dari trading saham ya. Tapi Yes. tergantung lagi ya modalnya mau untungnya berapa, terus gaya hidupnya kayak gimana juga itu sangat sangat menentukan juga ya. Iya, nah tapi gini, memang kan banyak orang yang tapi terkadang gini ya, banyak orang yang salah kaprah juga. Mereka mereka tuh pikir, wah, gua dengan modal seadanya, gue pengen terjun pasar modal aja deh, gitu. Siapa Mm-mm. tahu gue bisa hidup dari sana. Nah itu nggak bisa ya. Jadi memang teman-teman harus punya apa namanya, punya jalan dulu. Ya, dalam artian memang selama ini yang Project kenal ya, orang-orang yang trading for living yang Project kenal sebenarnya memang mereka tetap punya income bulanan, tapi sebenarnya income bulanannya itu hanya untuk mengisi kebutuhan fixed income mereka selama sebulan. Jadi Oke. jangan berpikir teman-teman dengan modal, mungkin oke lah teman-teman punya modal, tapi jangan sampai berpikiran dengan trading teman-teman akan mempertaruhkan semua makan ya, tagihan listrik, tagihan wifi dan segala macam terhadap trading. Karena apa? Karena di trading itu kita akan meluangkan yang namanya emosi. Ya, Hmm. kita akan meluangkan yang namanya emosi, kita akan meluangkan yang namanya waktu, pikiran dan segala macam. Kalau misalkan orangnya yang apa namanya, yang penting-penting belum terbutuhi, otomatis mereka tidak akan bisa berpikir logis terhadap market.
Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah akan terus berspekulasi. Nah, itu yang nggak boleh. Oke, jadi catatan pentingnya adalah trading for living, yes, tapi namanya fixed income tuh jangan 100% bergantung dari trading. Betul ya? Benar, 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 benar. Itu dia Jadi tuh. kebanyakan teman-teman tuh yang trading for living mereka tetap main income-nya pasar modal, tapi side income-nya buat ngisi fixed income itu tetap harus ada yang ngisi. Rata-rata nih ya, kalau teman-teman tuh rata-rata ada yang dagang dagang kelontongan, ada yang dagang bakso, walaupun baksonya nggak terlalu rame-rame banget gitu ya. Ada yang banyak lah, tapi memang mereka lebih fokusnya di pasar modal gitu loh. Jadi jangan berpikir trading for living itu udah nggak ngapa-ngapain, cuma trading kok, itu nggak juga. Karena tadi alasannya harus meluangkan pikiran, waktu, emosi dan segala macam. Karena kalau yang wajib aja nggak kebutuhi, ya nggak terpenuhi, gimana bisa tenang melihat market yang fluktuatif, yang nggak bisa ditebak, yang susah ditebak dan segala macam gitu. Oke, itu dia nih. Wah, ini banyak yang komen, wah, saya kerja juga, saya trading juga, mantep nih. Mantep, mantep banget itu. Ya, jangan sampai trading mengganggu pekerjaan nih. Oke. Nah, Gitu. oke buat MNCers yang belum belum apa namanya belum belum tahu backgroundnya Project nih ya MNCers di luar sana. Nah, Project ini sekarang sudah menjalani trading for living ya. Iya, Oke. saya Nah, memang tiap hari kerjaannya ngeliatin market, jadi emang hidup saya buat market. oke, hidup untuk market ya. Seumur hidup tuh udah itu untuk mati lah. Nah, Iya. apa namanya? Oke, pasti untuk menjadi tahap sekarang project sekarang ini ada prosesnya dong, panjang bisa sampai sekarang ini. Nah, boleh ceritain sedikit nggak sih sampai akhirnya bisa menentukan langkah berani? Oke, gue stop kerja dari gaji yang gue ambil ini segala macem, sekarang akhirnya fokus di trading aja. Itu gimana sih? Terus apa sih ceritanya gimana supaya kita juga jangan sampai orang ngeliat trading for living enak ya gini. Sekalian juga ceritain tuh suka dukanya ya trading for livingnya versi project nih. Oke, sebenarnya gini, awalnya Project kenal pasar modal itu jujur apa ya? Dibilang kecelakaan enggak, cuman kayak wah ini kayaknya lucu nih kayak gitu. Karena kan dulu tuh Project itu mahasiswa ya, jadi berawal dari mahasiswa nggak punya masa depan, ya yang kerjaannya ngegame ya. Buat teman-teman juga mungkin yang masih newbie gitu ya, yang masih baru, yang mungkin belum punya pijakan dan segala macem, mungkin bisa ambil cerita dari sini. Jadi dulu tuh Project tuh mahasiswa kupu-kupu ya, yang kuliah pulang nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak ada aktivitas juga, kuliah juga mungkin secukupnya gitu ya, yang pada saat itu Project tuh mikir gini, kayaknya saya kalau mau lanjut kuliah nggak bakal beres-beres gitu, karena kan memang mungkin terlalu hektik juga dan segala macam, terus kesibukan dan segala macam, karena kan waktu itu sibuknya ngegame lah, terus juga sibuk kerjaannya nggak jelas lah gitu. Nah waktu itu Project curhat ke dosen bilang coba aktif di kampus. Karena Project anti politik, makanya waktu itu kebetulan di kampus Project itu baru launching pojok bursa dan kebetulan juga MNC juga. Kebetulan waktu itu MNC juga yang launching di pojok bursa. Nah dari situ tuh awal mulanya Project berpikir, wah kayaknya pasar modal ini lucu nih. Dalam artian oh mungkin bisa Project jadiin juga karir gitu kan, karena kan kita nggak nutup kemungkinan ya, teman-teman belajar pasar modal tapi teman-teman juga bisa terjun jadi orang di dalam dunia pasar modal, mungkin bisa jadi orang IDF, mungkin bisa jadi orang broker dan sejenisnya. Nah makanya Project pikir oh oke deh kayaknya ini bisa buka peluang ya. Dari situ tuh Project meluangkan waktu, jadi 3 bulan pertama Project belajar itu belum langsung injek dana, belum. Untungnya waktu itu ketemu mentor yang tepat. Nah itu ya salah satu kunci buat teman-teman bisa sukses di pasar modal, cari mentor yang tepat ya. Karena kalau teman-teman salah-salah mentor yang kerjanya cuma buy ini, ya itu nggak bakal bisa membangun teman-teman. Jadi dari itu tuh, karena kebetulan ketemu mentor yang tepat, jadi awal-awal tuh Project tuh cari ilmu dulu.
nanya sana sini gitu loh, apa namanya, ikut grup sana sini, karena kan sekarang kan banyak juga kan grup, terus ngeliatin IG-nya sekuritas sana sini, dan dari situ ya temen Project juga apa, jadi 3 bulan pertama itu Project belajar, terus juga waktu itu kebetulan latihannya pakai virtual. Sekarang masih rame nggak sih ya virtual? Ada ya, masih ada ya? Kalau Ya, nggak salah MNC ada ya? masih ada. Nah, jadi waktu itu awal-awal kan karena memang takut sama resikonya kan, wajar lah ya, namanya orang kan takut rugi, wajar. Makanya Project belajar dulu. Jadi kuncinya ya teman-teman belajar dulu, baru praktek gitu loh. Jadi jangan dibalik. Kebanyakan yang Project mentorin juga, mereka tuh terlalu banyak praktek. Ketika Project isi ilmu, mereka nolak. Karena ya mungkin praktek-praktek yang mereka lakukan selama ini tanpa ada bimbingan mentor dan segala macam, malah apa ya, membuat gelasnya penuh gitu loh. Nah itu mungkin yang bikin Project terakselerasi gitu. Jadi stepnya ya gitu, Project belajar dulu, cari ilmu dulu sebanyak mungkin sambil latihan di virtual ya. Nah dari situ baru tuh setelah 3 bulan ngerasa virtual, oh kayaknya bisa nih, baru waktu itu meluangkan dana pertama itu 3 juta, itu duit SPP, 3 juta cuan, baru minta duit orang tua 10 juta. Wah itu ingat banget tuh. Ya dari situ tuh Project gulung gitu. Sangat beresiko ya, jangan dicontoh ya buat kalau yang masih kerja ya Jadi kumpulin THR, sisihin gaji, aman lah. bisa. Ya, kumpulin 10% setahun 2 tahun mah dapat 10 juta. Bisa ya. 10 juta 10 juta berarti dulu udah cukup ya? Dulu sih menurut Project sih ya, karena Project mahasiswa ya 10 juta ngerasa gede banget gitu loh. Jadi ya Project apa namanya, gunain apa ya istilahnya, sebagus mungkin gitu. Kalau sekarang 10 juta cukup, kurang. Ya kurang sih mungkin. Untuk versi project sih ya kurang. Kalau untuk pemula cukup lah ya. Beda kebutuhan. Kalau dulu mahasiswa kan masih sendiri gitu kan. Kosan juga dulu gope. Kalau sekarang kan udah beda. Udah punya keluarga. Iya. Gitu. Nah, oke, itu pengalaman. Jadi berawal dari mahasiswa belajar, intinya mau belajar lah ya. Jadi karena menyadari kekurangan akan informasi ataupun keahlian di trading, makanya mau belajar gitu ya. Benar banget. Oke, dan tentukan dan pastikan mentornya tepat ya. Jangan sampai salah mentor ya. Iya, benar. Oke, salah. Karena banyak di luar sana tuh mentor, iya, yang cuman bilang, oh ini beli ini nih, beli ini bagus, tapi nggak ngasih tahu alasannya gitu loh, nggak ngasih tahu caranya gitu, itu yang salah. Nah, buat teman-teman di luar sana ya, ini penting banget nih. Ini kita mau bahas pokoknya kumpas tuntas lah buat kalian semua. Ini kita mempersiapkan para trader baru yang untuk siapa tahu ya bisa untuk jadi ini ya bayar cicilan bulanan gitu ya. Asik. Jadi trader semua, kantor sepi nih. Nggak ada yang mau jadi karyawan. Nggak ada yang mau jadi karyawan. Pada keenakan WFH ya. Iya. Oke, ceritanya menarik nih buat bisa dijadikan juga untuk pelajaran lah ya buat kita, terutama buat MNCers yang mau jadi trader nih. Jadi penting banget. Nah, modalnya juga udah ketahuan. Jadi ya kalau mungkin kalau modal bisa disesuaikan lah ya. Maksudnya disesuaikan tuh ya ketika kita modalnya masih kecil atau minim gitu ya, mungkin ya nggak tahu apa ada target tertentu, misalnya let's say ya ada target-target atau misalnya let's say ya contoh ini mungkin ada yang bertanya juga nih kayak gini ya. Jadi misalnya nih modal awal saya project 3 juta doang nih, ini udah mentok banget lah 3 juta gitu ya. Nah baiknya nih gimana ya? Baiknya apakah saya akan gulungin dulu semuanya atau ya udah saya misalnya ada cuan ya saya ambil atau gimana sih strateginya supaya saya bisa untuk ya kan
tujuannya juga saya trading kan mungkin untuk trading saya nyari tambahan juga dong. Tapi kalau saya gulung-gulung terus, kapan saya tambah buat misalnya buat entah buat bayar bensin motor kah, buat bayar apa kah gitu ya. Nah gimana tuh? Ada cerita-cerita nggak? Kalau dari project sih mungkin gini ya. Pertama, teman-teman walaupun memang tujuannya buat income tambahan atau dan segala macam, ketika modal masih minim, saran project teman-teman coba back to basic, di mana yang namanya pasar modal itu kan sebenarnya instrumen investasi. Ya, jadi Iya. jangan langsung keluar arah nih, karena kan di pasar modal itu ada tiga tipe orang: investor, trader, sama spekulan. Kalau spekulan dia cuma ngelihat, oh di pasar modal bisa cuan, gue ikut ah. Oh di kripto bisa cuan, gue ikut ah. Oh di forex bisa cuan, gue ikut ah. Nah ini yang nggak boleh. Jadi kita harus lurusin sudut pandang dulu, di mana pasar modal itu adalah instrumen investasi. Nah yang namanya investasi itu butuh proses memang. Dalam artian ya, ketika teman-teman baru di pasar modal, tentu teman-teman nggak bisa langsung pengen jadi income tambahan, nggak bisa. Jadi untuk step pertama teman-teman di pasar modal, tentu teman-teman harus mulai dari yang namanya menabung. Karena kan tadi instrumennya investasi nih ya. Jadi nabung nih. Nah, kalau nabung kita tinggal ukur nih jangka waktunya. Teman-teman nabungnya buat nikah atau buat apa atau buat liburan dan segala macam. Tinggal teman-teman break. Nah, kalau misalkan teman-teman butuh return yang gede, baru teman-teman mungkin belajar yang namanya trading. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang baru dengan modal minim, saran Gojek sih lebih baik nabung dulu sembari belajar. Oke. Jadi misalkan teman-teman punya income 5 juta, oke sisihin 500.000. Untuk awal, kalau Gojek kan tadi kan karena nggak kerja, karena masih mahasiswa, yang step pertama Gojek lakukan adalah belajar dulu. Tapi belum ada uang kan. Nah, kalau teman-teman mungkin yang udah kerja, jadi step pertamanya nabung dulu. Sisihin duit, nabung, jadi biasain bikin habit nabungnya dulu. Ya, jadi nggak harus langsung digulung, tapi tabung, 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 sembari belajar. Sembari teman-teman cari tahu, oh ada yang namanya fundamental analisa, ada yang namanya technical analisa. Nah, makin kesini, makin sering teman-teman apa namanya gali ilmunya, nanti baru tuh muncul. Oh ternyata yang tadinya kita bisa cuan jangka panjang bisa dipendekin, itu namanya trading. Oh ternyata trading itu ilmunya ini. Nah gitu. Jadi teman-teman tarik dulu, apa namanya garisnya lurus. Jadi jangan langsung pengen ke ujung, jangan, pelan-pelan. Ingat, pasar modal itu instrumen investasi, jangan instrumen spekulan. Karena kan banyak juga orang yang kecemplung di pasar modal rugi, yang bilang judi dan segala macam, karena mereka berpikir pasar modal itu hanya untuk berspekulasi. Mereka cemplungin duit, siapa tahu naik. Nah itu tuh hal yang salah. Karena pada dasarnya pasar modal itu investasi, bukan siapa tahu naik, tapi teman-teman merencanakan uang itu untuk yang akan datang gitu. Jadi jangan salah kaprah. Ya. Oke. Menarik ya buat kalian supaya jangan sampai salah pemikiran-pemikiran yang salah atau apa ya? Iya, pemikiran salah dan juga strategi-strategi yang salah. Jadi harus dimulai kalau emang modalnya masih minim, ya udah nggak mending belajar dulu aja gitu ya sambil nabung gitu ya. Bener. Sambil nabung, sambil belajar, baru nanti misalkan uangnya udah mulai banyak, baru coba-coba trading. Ya. Pelajarin trading tuh kayak gimana dan segala macam gitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung masuk pasar modal, pengen, oh gue jebret nih duit, pengen cuan langsung ini, wah nggak bisa. Betul. Gitu. Sekali. Oke, jadi tidak ada ya nggak bisa lah ya mau cepet ya project sendiri aja belajar sampai akhirnya apa ya terbiasa lah ya terbiasa. Jadi kan awalnya kan berarti Iya. terbiasa berapa lama tuh kira-kira? 3 tahun? 2 tahun? Kalau gua sih sampai ngerasa pede, dalam artian pede ngelihat market, pede enter dan segala macam, itu project butuh waktu sekitar 3 tahunan. Tuh 3 tahun. Buset deh. Project tuh start 2015, 15, startnya 2015. Oke. Itu masih mahasiswa tuh 2015, masih nyoba-nyoba, masih nggak ngerti. Kalau dulu tuh kebetulan kan project fakultas ekonomi. Jadi fundamental tuh udah paham lah, tinggal praktek gitu loh. Nah makanya 3 bulan pertama project itu lebih ke belajar yang namanya teknikal gitu. Karena kalau Oke. fundamental kan di fakultas ekonomi kan cukup
cukup banyak lah pelajaran. Ada manajemen ekonomi, ada makro, mikro, dan segala macam. Sebenarnya basic-basicnya analisa fundamental itu udah dipelajari di perkuliahan gitu. Makanya sedikit terakselerasi karena udah punya basic gitu. Oke. Jadi ini hal menarik nih. Nggak semua orang melakukan hal yang step-stepnya bener. Nggak semua mau sabar menjalani proses gitu ya. Jadi karena di trading mau bisa terutama buat mau trading apalagi mau trading for living itu prosesnya cukup panjang. Teman-teman sanggup nggak nih ngejalanin prosesnya, kan itu intinya ya. Sanggup menjalani prosesnya, sanggup untuk mau terus belajar mengasah ilmunya. Karena ya oke lah kita ngomong trading gitu ya, walaupun trading cuman saham, tapi kan ilmunya itu kan pasti nambah terus ya, ada aja yang baru cara-cara ya, sangat dinamis. Jadi jangan pernah berhenti belajar ya. Saya juga masih belajar nih dari project ya. Banyak. Sama, saya juga masih terus belajar. Oke, nah, tadi menarik ngomongin proses-prosesnya itu. Nah, punya pengalaman menarik nggak? Ini sekarang berarti Project juga lagi mentoring ya sekarang ya, ada mentoring beberapa teman-teman di luar sana yang mau mulai belajar trading. Nah, kira-kira nih apa namanya mengalami hambatan berarti nggak sih, atau hambatan apa sih yang Project alami di luar sana untuk orang-orang yang punya mungkin ya karena pengen cepet nih Project, saya pengen ngejar untuk mau nikah misalnya, saya butuh duitnya banyak nih, jadi mesti cepet cuannya gitu, atau ada hambatan lagi nggak sih yang lainnya gitu, supaya kita juga tahu nih, oh ini tuh hambatannya yang mungkin kita ini gua banget nih, berarti salah nih gua kayak gini ya. Mungkin kan di luar sana nggak sadar juga bahwa itu salah gitu loh. Ada nggak cerita-cerita yang di mentoring sama Project? Sebenarnya kalau yang project mentoring itu cukup unik-unik ya. Cuman memang hambatan terbesar project di mana orangnya tuh udah project ajarin ya dari A sampai Z istilahnya. Tapi kok hasilnya nggak cuan-cuan gitu, atau nggak cuannya kurang konsisten segala macam. Rata-rata sih dari besaran modal sebenarnya. Kalau dari project sendiri, untuk teman-teman siap ya, dalam artian kalau misalkan nanya nih, project trading for living tuh minimal banget modalnya berapa sih gitu ya, dalam artian modalnya apakah tetap atau gimana. Kalau project bilang minimal modal yang nggak perlu teman-teman injek lagi itu minimal 100 juta ya, itu untuk minimal modal, karena di bawah itu teman-teman akan bermain dengan apa ya, ibarat psikologisnya muternya di situ-situ aja. Nah, jadi selama modal teman-teman belum sampai ke level itu, saran project sih tetap teman-teman harus terus top up. Dalam artian ilmu nabungnya tuh harus dibiasain. Gitu. Nah, hambatannya ketika project tuh sering nemu hambatan orang-orang yang gagal project mentoring itu rata-rata modalnya itu 30, 20, 40 juta. Modal yang banyak enggak, kecil juga enggak, nyambung. Tapi ekspektasinya tinggi. Oke, ya. Nah, ekspektasinya tinggi. Ketika ekspektasinya tinggi tadi tuh, misalkan, oh, gue pengen nikah, tapi modal gue terbatas, otomatis ekspektasi gue tinggi, otomatis alat untuk pemuasnya juga tinggi. Nah, sehingga karena gap ini terlalu jauh dengan kemampuan modalnya, sehingga dia akan yang muncul di psikologisnya adalah nafsu. Jadi pola pikirnya tuh nggak netral gitu loh. Oke. Nah, jadi yang harusnya mereka ilmunya ilmu trading, tapi yang muncul hanya ilmu spekulasi. Kalau spekulasi itu kan pasti banyak what if. Wah, siapa tahu saham ini naik, siapa tahu ini katanya. Nah, karena tadi tuh pertama tadi ya modalnya nanggung, kedua ketiga tuh mereka tuh rata-rata susah untuk ngosongin gelas. Dalam artian gini loh. Tadi yang project bilang, mereka masuk pasar modal tuh niat awalnya udah salah gitu loh, sehingga gelasnya tuh udah penuh. Ketika project isi, luber gitu loh, bukannya malah masuk gitu loh. Nah, sehingga pas project isi, wah, kata si itu ini, katanya sih perusahaan ini bakal ini, kan masih katanya. Sedangkan yang namanya trading itu kita bicara arah, kita bicara tren dan segala macam, sehingga
yang mereka bilang katanya itu sangat sangat apa ya, menurunkan tingkat akurasi dan juga ngerusak psikologis gitu loh. Jadi ya balik lagi, rata-rata yang menghambat yang project mentoring itu pertama modalnya nanggung, karena berpikirnya oh modal sekian siapa tahu bisa digulung, itu salah. Tetap teman-teman harus bisa yang namanya nabung dulu tadi. Balik ke dasar pasar modal itu investasi. Jadi investasi itu ya nabung gitu. Kedua, tadi apa namanya, karena modalnya nanggung, psikologisnya kena. Karena gap harapan dengan pemuas. Pemuasnya cuma 30 juta, harapannya nikah 150, 200 juta. Sedang jangka waktunya, misalkan, oh gue punya modal 3 juta, gimana 6 bulan lagi jadi 150 juta, nggak bisa gitu loh. Sedangkan ilmu yang dia punya mungkin terbatas dan waktunya juga terbatas gitu loh. Jadi tadi kemampuan dengan apa ekspektasinya terlalu jauh, dan juga terakhir tadi rata-rata orang itu karena tadi salah mentor, mungkin salah langkah dan segala macam, maka mereka apa namanya gelasnya penuh, sehingga kalau diisi baru, diisi ilmu baru akan nolak. Nah itu yang ngebuat rata-rata orang itu sulit untuk upgrade diri di pasar modal gitu. Oke, itu ya. Ini yang lagi dengerin sih banyak nih ilmunya nih ya. Jadi buat yang baru-baru ya, terutama yang modalnya masih nanggung-nanggung, ya udahlah ya, disesuaikan lah ya. Jangan terlalu maksain diri untuk bisa atau berekspektasi lebih ya. Ya, Oke. semua punya proses, nggak bisa kita kuliah tiba-tiba apa dapat ijazah, nggak bisa, ada prosesnya. Jadi nikmatin prosesnya, jangan langsung pengen ekspektasi dulu gitu. Betul. Nah, oke. Kalau ngomongin orang yang baru mulai belajar dan segala macemnya, nah, orang kan pasti ya namanya di trading saham itu ketakutannya itu banyak, terutama namanya ketakutan rugi, ya. Nah, orang takut rugi apa segala macam sampai akhirnya ya udah takut banget. Nah, pengalaman dari Project sendiri itu berawal dari mulai belajar, ya namanya namanya rugi-rugi kan pasti ada lah ya. Nah, Hmm. satu ruginya itu tuh eh, yang paling penting tuh gini, gimana sih Project? Ya pasti Project ada ruginya lah ya awal-awal lah ya. Nah, Pasti, gimana sih pasti. untuk si pemula ini menghadapi kerugian yang dia alami? Terus kemudian namanya orang apalagi awal terus mengalami kerugian tuh pasti akan sangat terpuruk lah ya, dalam tanda kutip terpuruk untuk apa namanya, ya syukur-syukur nggak kapok gitu loh nih orang karena rugi gitu loh. Nah, gimana kiat-kiatnya Project mentoring orang-orang yang sedang mengalami let's say ya kerugian inilah gitu. Kalau dari gue gini, pertama jangan jadikan kerugian itu acuan kalau trading kalian itu salah, ya. Oke. Jadi jangan mikir, oh gue rugi nih, gue salah. Enggak. Ya, rugi itu bagian dari proses. Terkadang kalau kita bikin skenario, ada skenario naik, ada skenario turun. Itu pertama. Jadi jangan berpikir ketika Porto rugi terus, itu hal yang buruk. Enggak juga. Bisa aja dari 10 kali transaksi, 7 rugi tapi 3 untung, itu bisa bagus. Karena misalkan 7 rugi cuman masing-masing 1 juta, 3 untung masing-masing 4 juta, 3 kali 4 kali 3 kan 12 juta, ruginya 7 juta, berarti at the end tetap cuan gitu loh. Jadi Oke. jangan jadikan rugi itu sebuah acuan kalau trading kalian tuh salah. Itu pertama. Kedua, karena kita tahu pasar modal itu nggak pasti, ya, kita nggak bisa 100% nebak setiap saham tuh pasti cuan. Pasti ada yang namanya resiko. Makanya kalau dari Project itu muncul quote-nya gini, rugi itu pasti, cuan itu nasib. Ada orang yang kalau hold dikit lagi bisa cuan, tapi karena dia nggak sabar gitu, nasibnya nggak bagus, dia malah cut loss gitu, malah rugi. Jadi rugi itu pasti, ya semua orang pasti bisa ngerasain rugi. Kalau cuan itu nasib, tergantung nasib teman-teman. Nah, gimana caranya untuk memitigasi kerugian ini? Karena kan rugi pasti tuh. Setiap kita enter itu sudah muncul kemungkinan rugi gitu loh. Ya.
setiap kita enter maupun apapun itu sahamnya, walaupun BCA pun sekalian istilahnya ya, kita enter itu pasti ada resiko rugi, dan rugi itu pasti terjadi ada di setiap eksekusi. Nah, untuk mitigasinya tentu yang ada namanya money management. Nah, money management inilah yang ngatur gimana caranya biar teman-teman nggak takut, nggak gelagasan, nggak susah tidur dan segala macam. Caranya gimana? Caranya gini, misalnya ya, teman-teman dalam satu kali tembak, istilah dalam satu kali saham atau dalam satu skenario, teman-teman cuman sanggup rugi 1 juta. Misalkan dari alokasi, let's say 20-30 juta satu saham. Teman-teman cuman sanggup rugi 1 juta. Nah, gimana caranya teman-teman rugi berapapun cuma 1 juta. Nah, jadi intinya yang jadi patokan itu bukan persentase kerugian, tapi berapa banyak modal yang teman-teman alokasiin. Ya, misal teman-teman duitnya 100 juta. Teman-teman beli 5 saham ya, dalam artian memang nggak boleh one shot one kill, itu nggak boleh ya. Karena teman-teman harus tetap diversifikasi. Jadi dari modal 100 juta, teman-teman satu sahamnya 20 juta atau 25 juta misalkan ya. 25 juta dalam satu saham. Nah, gimana caranya dari 25 juta ini gue tembak, gue maksimum rugi cuma 1 juta. Nah, berarti kan ketika teman-teman melihat sebuah saham, kan yang namanya saham itu kan ada support resisten, ada puncak dan lembah. Jadi yang teman-teman jadikan acuan itu bukan berapa persen kerugiannya, tapi berapa banyak modal yang dialokasiin. Jadi ketika misalkan teman-teman lihat, oh ini resikonya tinggi, resikonya misalkan 17%, ya udah tinggal dikali aja 17 dikali 1 juta. Ya nanti muncul angkanya. Sehingga dari alokasi 25 juta, teman-teman nggak hit all in gitu loh. Karena kan kalau teman-teman hit 25 juta, rugi 17 kan berarti sekitar, ya anggap aja rugi 20 juta, berarti rugi sekitar 5 jutaan. Otomatis di luar alokasi ya kan, di luar kemampuan teman-teman menerima resiko. Nah, jadi modalnya dikecilin. Sehingga ketika dia turun drastis pun sampai support, teman-teman tetap tenang. Ah, paling rugi cuma 1 juta gitu loh. Nah, itu kuncinya gimana caranya teman-teman bisa meminimalisir kerugian agar psikologis tetap tenang gitu loh. Nah, makanya kan ada metode yang, oh, gue beli deket-deket support. Biar apa? Biar modal nembaknya bisa lebih gede, dan juga potensi cuannya juga bisa lebih gede gitu. Dalam artian, ketika misalkan, oh, cuma resikonya cuma 3%. Kalau 3% kali 1 juta, berarti, oh, gue bisa nembak 30 juta. Alokasi gue 25 juta, yaudah deh gue bisa all in 25 juta gitu loh di dalam satu saham. Sehingga kalau turun 3%, dia cuma rugi nggak sampai 1 juta, kurang lebih kayak gitu. Teknisnya kurang lebih kayak gitu. Nah, Jadi mau rugi berapapun, cuma rugi 1 juta kan enak kan, tenang. betul. Tidur masih nyenyak gitu kan, nggak stres, muka pandangan nggak kosong gitu kan, biasa gitu. Betul. Nah, ini dari tadi nih project banyak banget bagi ilmu, cuman masih banyak juga yang nanya. Nah, tapi kayaknya apa yang project sampaikan tuh masih banyak lanjutannya untuk yang kita tanyain nih, masih belum, ya mungkin masih ada beberapa pertanyaan lanjutan, terutama di yang nanya juga banyak nih. Nah, buat teman-teman yang masih pada mau nanya, ini kalau cuma di Instagram live itu kan nggak akan cukup nih kalau saya bacain semuanya. Nah, project ini bikin satu sesi khusus nih. Ya. Gratis ya project ya? Janji ya? Gratis. Gratis buat nasabah MNC Sekuritas ya. Oke, belum punya akun gimana? Buka akun, gampang ya. Buka akun dan setor uangnya. Jadi nggak pakai yang project ajarin, udah nggak pakai virtual nih. Kalau masih pakai virtual kan project nggak mau ya. Langsung praktek lah nanti. Nanti soalnya kelasnya ada terabarnya, trading bareng. Oke. Nah, jadi langsung praktek. Oke. Project dan teman-teman sahamologi itu lagi mau bikin kelas nih buat kita semua di sini secara gratis. Syaratnya cuma 2 deng. Harus punya akun di MNC Sekuritas dan harus melakukan top up dana atau punya dana di portfolio minimal 5 juta rupiah. Betul ya, Project? Benar banget, mantap. Minimal 5 juta rupiah. Oke.
Kalau tanya kok kenapa segitu ya tanya project aja ya. Project yang nentuin. Nah, kapan tuh trading barengnya? Nah, ini dia nih. Makanya ya pantengin di sini. Udah ada juga sih informasinya di Instagramnya MSI Sekuritas. Nanti habis ini cek. Tapi ini saya kasih tahu dulu aja di sini ya. Kita akan adain kelasnya itu di tanggal 23 November. Ya, 23 November itu sama Om Lukman El Hakim. Oke. Tanggal 23 Om Lukman itu akan sharing tentang ilmu trading basic lah ya. Jadi buat kami mengakomodir semua. Aduh, saya masih baru nih, belum bisa ini, nggak ngerti ini sama sekali. Tenang aja, ada Om Lukman El Hakim yang akan membantu kalian semua ya. Tanggal 23 itu kelasnya Om Lukman. Tanggal 24-nya praktek dari ilmunya Om Lukman, Om Luk. Oke? Terus tanggal 25, ini kita bikin seminggu full nih buat kalian semua ya. Tanggal 25 berarti ya. 25 itu ada Om Satrio Utomo alias Om Tommy. Itu buat orang yang, gue udah bisa basic, udah ngerti. Tapi gue mau upgrade ilmu gue. Tapi kalau misalnya kejauhan kan enggak. Nah ini Om Satrio tengah-tengahnya, intermediate. Nah Om Satrio akan sharing ilmunya di tanggal 25. Kemudian di tanggal 26-nya akan membuat trading bareng. Praktek ilmu dari Om Tommy. Oke? Nah, projectnya kapan? Projectnya ada setelah itu. Berarti 23, 24, 25, 27. 27 ya, Jack ya? Gua 26 kayaknya. 26 ya? Om Luk 22, 23. 22, Om Sat 23, 24, 25. Oh, 26 ya. Project 26, 29. Nah, project Ya, ini kalau nggak salah ya. Nanti lihat aja ini ya. Bener ya. Project akan sharing di tanggal 26, terabarnya di tanggal 27. Nah, mau informasi lengkapnya semua ada di Instagramnya MSI Sekuritas. Silakan cek di feed dan juga di story-nya MSI Sekuritas ya, ada semua lengkap. Kalian baca dan kalian daftar ke sana. Harus daftar ya. Jadi kita nggak akan terima ucuk-ucuk aja langsung datang. Harus daftar, harus tahu. Nah, jadi kita buka 3 kelas. Masing-masing kalian hanya bisa mendaftar 1 kelas aja. Oke? Nggak boleh baru semuanya. Karena kelas ini terbatas, kita harus berbagi ya. Oke? Pasukannya Om Luk silakan masuk ke kelasnya Om Luk. Pasukannya Om Tommy masuk ke Om Tommy. Garis kerasnya Project silakan masuk kelasnya Project ya. Oke, kita bagi-bagi jatah semuanya ya. Semuanya senang. Oke, nah jadi jangan lupa catat ya, dari tanggal 23 sampai 27. Oke. Mantap. Daftar di link bio Instagramnya MSI Sekuritas. Nah, jadi ini kan banyak pertanyaan, jadi nggak mungkin lah dijawab satu persatu di sini. Kalau mau nanya sebanyak-banyaknya di kelas itu. Nanya gratis, pasti dijawab. Langsung bisa dijawab di sana dan langsung praktek pula. Jadi pertanyaannya pasti akan kejawab secara teori dan secara praktek. Indah banget gak tuh? Bener. Okay. Makanya jangan lewatkan kesempatan ini. Cuman di MSI Sekuritas bisa dikasih ilmu gratis sama Project dan teman-teman ya. Ya, itu loh informasi menariknya ya. Aduh, ini kalau ngobrol kelamaan nih kita bisa sampai subuh nih ngomong Project ya. Oke, ya jadi pokoknya abis dari sini langsung kalian cek link atau bio di Instagram MSI Sekuritas ya, buat langsung daftar karena sekarang kita terbatas kelasnya, nggak terima banyak-banyak. Kenapa? Supaya kita kelasnya lebih efektif aja ya. Kita juga mau ilmunya biar sampai ke MNCers di luar sana. Jadi yaitu tadi Project ini adalah seorang mentor dari sahamologi, jadi jangan salah pilih mentornya harus benar. Mentornya ini hebat-hebat lah, tidak perlu diragukan lagi lah ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung segera daftar. Oke, Project ilmunya banyak banget. Thank you for sharing nih buat semuanya. Project ada mau ditambahin lagi nggak? Kalau dari gua ini selalu quote gua setiap closing ya. Ini motivasi juga dari gua. Jadi kalau dari gua tuh simple ya. Orang bisa karena biasa.
ilmu bermanfaat adalah ilmu yang selalu teman-teman gunakan. Bruce Lee hanya takut sama orang yang belajar 1 jurus 1000 kali ketimbang orang yang belajar 1000 jurus hanya sekali. Jadi intinya semua itu butuh proses. Kalau teman-teman nggak mau prosesnya ya nggak bakal bisa sukses, itu aja. Ya, jadi kalau mau jago trading saham, jadilah Bruce Lee ya. Yoi. Pokoknya latihan dulu 1000 kali. Ya, kalau belum sampai 1000 kali ya teman-teman nggak bakal bisa ngasah sesuatu sampai advance gitu. Iya, jangan sampai nanti ngomong project gue nyerah deh di trading. Kenapa? Gue cut loss mulu. Emang udah berapa kali coba? Ya paling 5 kali lah kalah. Ya, belum 1000 kali. Iya, belum rugi 1000 kali, santai. Masih panjang waktu. Umur masih panjang, kita nggak tahu umur. Jadi gunain ini mungkin, semaksimal mungkin. Ya, tapi yang nggak mungkin lah kita kalah sampai 1000 kali ya. Masa dari antara semua itu nggak ada untungnya? Harus ada untung. Kayak tadi project bilang ya. Yeah. 10 kali trading, Benar. kalah 7 kali boleh. Tapi 3 kali kalahnya itu menghilangkan 7 kali kalah ya. Yo,